Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga semangat kita tetap semangat pagi. Apa kabar anak-anak? Baik-baik saja bukan? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi struktur atom. Setiap awal pembahasan materi diawali penyampaian tujuan pembelajaran. Materi struktur atom yang akan kita bahas meliputi partikel dasar penyusun atom, perkembangan teori atom, nomor massa dan isotop, konfigurasi elektron, dan setiap akhir pembahasan selalu disertai dengan uji kompetensi. Tujuan pembelajaran ini, 1. Agar dapat menggambarkan model atom Dalton, Thomson, Rutherford, dan Bohr, serta model atom mekanika kuantum. 2. Agar dapat mendeskripsikan partikel dasar penyusun atom. Apakah yang dimaksud dengan atom? Dan bagaimana struktur atom? Agar lebih jelas, mari kita mulai pembahasan perkembangan teori atom. Gagasan tentang atom pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli filsafat Yunani, yaitu Demokritus dan Leucippus. Mereka berpendapat pembagian materi bersifat diskontinu. Artinya, jika suatu materi dibagi dan dibagi lagi, akan diperoleh partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel itu disebut atom. Kata atom berasal dari kata Yunani atomos. A artinya tidak dan tomos artinya terpecahkan atau terbagi. Berbeda dengan pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa pembagian materi bersifat kontinu, yang artinya materi dapat dibagi dan dibagi lagi sampai tak terhingga. Setelah beberapa abad lamanya, gambaran tentang atom tidak mengalami perkembangan. Barulah tahun 1803, ilmuwan yang bernama John Dalton, seorang guru sekolah di Inggris yang ahli dalam fisika dan kimia, merumuskan teori atom yang pertama sekitar tahun 1803 sampai 1807 yang dikenal sebagai teori atom Dalton. Teori atom Dalton antara lain 1. Setiap unsur terdiri atas partikel-partikel kecil yang disebut atom. 2. Unsur adalah materi yang terdiri atas atom sejenis. Atom-atom dari suatu unsur adalah identik. Atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat yang berbeda, termasuk mempunyai massa yang berbeda. Sifatnya juga berbeda. 3. Atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur lain, tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Reaksi kimia hanya merupakan penataan ulang atom-atom. Yang keempat, senyawa terbentuk ketika atom-atom dari dua jenis unsur atau lebih bergabung dengan perbandingan tertentu. Jadi, menurut teori atom Dalton di atas, bahwa atom merupakan partikel terkecil dari suatu materi yang bentuknya seperti bola pejal dan tidak dapat dibagi lagi serta bersifat netral. Jadi, model atom Dalton kalau digambarkan seperti ini, seperti bola pejal. Tahukah Anda yang dimaksud dengan pejal? Bola pejal itu seperti bola bekel.
Jadi dalamnya berisi padat. Kalau atom merupakan bola pejal, bagaimana struktur atom? Oleh karena itu, kita pelajari dulu apa partikel dasar menyusun atom. Ilmuwan yang pertama kali menemukan partikel penyusun atom yaitu bernama J.J. Thomson. Thomson berhasil menemukan elektron. Apa itu elektron? Mari kita lihat sejarahnya. Sejak pertengahan abad ke-19, para ilmuwan banyak meneliti tentang daya hantar listrik. Menurut Sir Humphrey Davy, ahli fisika dari Inggris, gas pada tekanan normal tidak menghantarkan listrik, tetapi gas pada tekanan rendah dapat menghantarkan listrik dengan baik. Pada tahun 1897, J.J. Thomson melakukan percobaan daya hantar listrik dengan menggunakan tabung hampa atau tabung pengawal muatan yang dikenal dengan tabung Crookes. Percobaan tersebut dilakukan dengan cara tabung kaca yang divakumkan kemudian diisi gas. Tekanan gas dalam tabung diperkecil hingga 0,001 atmosfer. Dengan cara gas dalam tabung diisap keluar dengan pompa pengisap. Kemudian elektroda dihubungkan dengan sumber arus listrik dengan tegangan tinggi sekitar 10.000 volt atmosfer. Nah, demikian percobaannya. Tolong diperhatikan percobaan ini. Ini elektroda negatif namanya katoda. Ini elektroda positif namanya anoda. Ini penghubung sumber arus listrik. Ternyata setelah dihubungkan dengan sumber arus listrik, ternyata apa yang terjadi? Ternyata terjadi pancaran sinar dari katoda menuju anoda. Oleh Thomson disebut sinar katoda. Apa itu sinar katoda dan bagaimana sifat sinar katoda? Thomson tidak berhenti sampai di sini. Percobaannya diulang dengan alat-alat ini dimodifikasi. Berikutnya demikian percobaan Thomson. Jadi untuk mengetahui sifat sinar katoda tersebut, J.J. Thomson mengulangi percobaannya dengan sedikit memodifikasi. Pada bagian samping tabung Crookes ini ada medan magnet negatif. Ini ada medan magnet positif. Setelah dihubungkan dengan sumber arus listrik, ternyata sinar katoda jalannya tidak lurus lagi, tetapi membelok ke kutub positif. Dari fakta ini, atau berdasarkan percobaan ini, jadi dapat Anda simpulkan bahwa sinar katoda berbelok ke medan magnet positif, berarti sinar katoda bermuatan negatif. Bagaimana sifat sinar katoda berikutnya? Percobaan Thomson dilanjutkan lagi dengan alatnya dirubah sedikit atau dimodifikasi. Di bagian tengahnya, tepat jalannya sinar katoda diberi baling-baling, kemudian dihubungkan dengan sumber arus listrik. Coba perhatikan apa yang terjadi. Ternyata sinar katoda dapat menggerakkan baling-baling atau kincir. Dari sini, apa yang dapat Anda simpulkan? Sinar katoda dapat menggerakkan kincir atau baling-baling, berarti sinar katoda mempunyai energi. Oleh karena itu, sinar katoda merupakan materi.
Materi tersusun atas partikel-partikel. Sinar katoda ini merupakan partikel. Apa yang terjadi jika kedua elektroda diganti dengan logam lain? Ini diganti dengan logam lain. Ternyata tetap menghasilkan sinar katoda yang sama dan juga dapat menggerakkan baling-baling. Berdasarkan kenyataan tersebut, apa yang dapat Anda simpulkan? Elektroda logam ini kalau diganti berarti atom-atomnya juga ganti atau berbeda karena logam terdiri atas atom-atom. Tapi ternyata meskipun atomnya berbeda tetap menghasilkan sinar katoda yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap atom mengandung sinar katoda atau setiap atom menghasilkan sinar katoda yang sama. Nah, oleh Thomson, sinar katoda ini diberi nama elektron. Dari serangkaian percobaan Thomson tersebut, maka dapat disimpulkan. 1. Setiap atom mengandung sinar katoda atau mengandung elektron. Elektron atau sinar katoda merupakan partikel yang bermuatan negatif. Tadi menunjukkan bahwa sinar katoda berbelok ke medan magnet positif. Berdasarkan perhitungan, muatan elektron yang diberi simbol E sama dengan min 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Dan massa elektron sama dengan 9,11 kali 10 pangkat min 28 gram. Sangat-sangat kecil. Setelah Thomson berhasil menemukan elektron, pada tahun 1886 ilmuwan yang bernama Goldstein melakukan percobaan dengan tabung sinar katoda meniru percobaannya Thomson. Percobaannya itu alatnya dimodifikasi seperti gambar berikut. Setelah dihubungkan dengan sumber arus listrik, amati apa yang terjadi. Perbedaan dengan percobaannya Thomson, katodanya oleh Goldstein ini diberi lubang. Ini anoda. Dari proses tadi, sebenarnya sinar itu berasal dari katoda menuju anoda. Pada jalannya sinar katoda ini, di sini ada beberapa molekul gas hidrogen. Bertumbukan, kemudian dipantulkan kembali menuju katoda. Karena pada katoda ini berlubang, maka sinarnya diteruskan. Makanya ini namanya sinar terusan atau sinar anoda oleh Goldstein. Percobaan ini menunjukkan adanya radiasi atau pancaran sinar yang berasal dari anoda. Tapi sebenarnya tadi dari katoda menuju anoda kembali lagi. Yang menerobos lubang pada katoda. Radiasi itu disebut sinar anoda atau sinar terusan atau sinar kanal. Bagaimana terjadinya sinar itu? Sinar itu tadi terjadi akibat tumbukan antara sinar katoda dengan molekul gas yang ada dalam tabung. Gas-gas itu kemudian membentuk ion positif, kemudian menuju katoda yang berlubang. Akhirnya sinar itu diteruskan, yang disebut sinar anoda. Sinar anoda bermuatan positif. Nah, dari sini menunjukkan bahwa Goldstein menemukan partikel yang bermuatan positif yang disebut dengan sinar anoda. Kemudian disusul lagi oleh ilmuwan yang bernama Catchwick. Pada tahun 1930,
Bothe dan Hecker menembaki inti berilium dengan partikel alfa dan menemukan suatu radiasi partikel yang mempunyai daya tembus tinggi. Pada tahun 1932, Jim Catswith membuktikan bahwa radiasi tersebut terdiri atas partikel netral yang masanya hampir sama dengan massa proton. Oleh karena bersifat netral, maka partikel itu dinamai neutron. Ini unsur berilium ditembaki dengan sinar alfa menghasilkan partikel-partikel yang bersifat netral. Partikel ini disebut neutron. Berdasarkan hasil percobaan para ilmuwan tersebut dapat disimpulkan bahwa atom bukan merupakan partikel terkecil. Atom terdiri dari partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Partikel-partikel ini diberi lambang, elektron lambangnya E, proton P, neutron N. Massa partikel-partikel ini ada massa sebenarnya dalam satuan gram, massa elektron sekian, proton ini, massa neutron sama dengan massa proton. Massa relatif terhadap P maksudnya massa-massa ini apabila dibagi dengan massa proton. Massa elektron dibagi dengan massa proton hasilnya sangat kecil maka dianggap 0 massa elektron. Massa proton dibagi massa proton sendiri sama dengan 1. Massa neutron dibagi massa proton karena besarnya sama dengan 1. Yang perlu diingat dan dihafalkan yaitu massa relatif terhadap proton. Demikian juga dengan muatan. Muatan sebenarnya dalam kulom. Muatan elektron min 1,6 kali 10 pangkat min 19. Muatan proton plus 1,6 kali 10 pangkat min 19. Muatan relatif terhadap proton, yaitu muatan ini atau muatan elektron ini dibagi dengan muatan proton. Jadi, muatan elektron apabila dibagi dengan muatan proton ketemu min 1. Muatan proton dibagi muatan proton sendiri ketemu plus 1. Karena muatan neutron itu 0 dibagi muatan proton sama dengan 0. Untuk muatan yang dihafalkan juga ini. Muatan elektron min 1, muatan proton plus 1, muatan neutron 0 artinya netral.